Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari 12 IPA 1 absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau membacakan laporan hasil praktikum arus DC yang telah saya lakukan. Yang pertama ada pendahuluan. Arus listrik searah atau dikenal dengan singkatan arus DC atau direct current adalah arus listrik yang nilainya hanya positif atau hanya negatif saja, atau aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi berpindah ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah dan aliran arus listriknya searah. Lalu ada tujuan. Tujuan dalam melakukan praktikum ini yang pertama, untuk mengetahui besar kuat arus pada rangkaian listrik searah. Yang kedua, mengukur benda potensial pada rangkaian listrik. Yang ketiga, menganalisa rangkaian arus DC pada rangkaian seri dan paralel. Lalu ada landasan teori. Penggunaan listrik arus searah dengan cara penyaluran tenaga listrik komersil yang pertama dibuat oleh Thomas Alva Edison di akhir abad ke-19. Arus listrik searah atau arus DC atau direct current adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Pada umumnya, arus dan tenaga listrik DC dihasilkan oleh pembangkit daya, baterai, dinamo, dan lain-lain. Lalu ada metode percobaan. Yang pertama ada alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama ada laptop atau komputer. Yang kedua ada smartphone. Yang ketiga pet lab. Yang keempat baterai sebagai sumber energi. Yang kelima kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Yang keenam lampu berfungsi sebagai hambatan. Yang ketujuh saklar berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Yang kedelapan ini multimeter atau alat untuk mengukur kuat arus, resistansi, dan tegangan. Lalu ada skema percobaan. Dapat dilihat dan disimak pada rangkaian seri terdapat 3 hambatan yang berbentuk seperti menyamping, sejajar menyamping seperti itu ya. Lalu ada rangkaian paralel yang terdiri dari 3 hambatan yang sejajar dari atas ke bawah. Lalu ada tata pelaksanaan percobaan. Yang pertama-tama kita bisa siapkan laptop atau PC atau komputer atau smartphone. Lalu membuka software PET simulation tentang arus DC. Yang kedua, susunlah baterai, kabel, saklar, dan lampu hingga terbentuk seperti rangkaian listrik. Yang ketiga, tentukan besar kuat arus menggunakan ampere meter dan besar beda potensial menggunakan voltmeter. Lalu ada analisa perhitungan. Dapat kita lihat pada rangkaian seri hambatan pertama yaitu 10 ohm mendapatkan hasil tegangan 4,44 volt dan kuat arusnya 0,44 ampere. Nah, pada rangkaian seri ini itu kuat arusnya dari hambatan 1 ke hambatan 3 itu sama, yaitu 0,44 volt. Sedangkan pada hambatan kedua itu 15 ohm mendapatkan hasil tegangan 6,67 volt. Lalu pada hambatan ketiga yaitu 20 ohm mendapatkan hasil tegangan 8,89 volt. Jika kita jumlahkan itu seluruh jumlah tegangan total yaitu 20 volt. Dan bisa kita hitung rumus rangkaian seri yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 10 ditambah 15 tambah 20 sama dengan 45 ohm hambatan totalnya. Lalu ada analisis perhitungan rangkaian paralel. Nah, yang pertama itu hambatan pertama 10 ohm itu mendapatkan tegangan 20 volt dan kuat arusnya 2 ampere. Nah, pada rangkaian paralel ini
kuat arusnya itu berbeda, tetapi tegangannya itu sama dari hambatan 1 ke hambatan 3. Nah, kita mendapatkan hasil kuat arus pada hambatan kedua yaitu 15 ohm, kuat arusnya 1,33 ampere. Lalu pada hambatan ketiga, pada hambatan 20 ohm kita mendapatkan hasil kuat arus yaitu 1 ampere. Jika dihitung totalnya yaitu sama dengan 2 ditambah 1,33 ditambah 1 mendapatkan hasil 4,33. Untuk menghitung hambatan totalnya kita bisa menggunakan rumus F per I sama dengan 20 dibagi 4,33 sama dengan 4,61 ohm. Setelah itu ada data dan hasil. Dapat kita bisa lihat seksama pada rangkaian seri hambatan 10 ohm mendapatkan tegangan arus listrik 4,4 volt dan kuat arusnya 0,44 ampere. Pada hambatan kedua 15 ohm mendapatkan tegangannya 6,67 volt dan kuat arusnya 0,44 ampere. Pada hambatan ketiga 20 ohm mendapat tegangan 8,89 volt dan kuat arusnya 0,44 ampere. Lalu pada rangkaian paralel pada hambatan pertama 10 ohm mendapatkan hasil tegangan 20 volt dan kuat arus 2 ampere. Pada hambatan kedua 15 ohm mendapatkan tegangan 20 volt dan kuat arus 1,33 ampere. Pada hambatan ketiga 20 ohm mendapatkan hasil tegangan 20 volt dan kuat arus 1 ampere. Lalu ada pembahasan. Dalam praktikum kali ini mempraktikkan arus listrik searah atau biasa disebut arus DC atau direct current, sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Praktikum dilakukan dengan mandiri dengan mendownload software PET Simulation karena keadaan yang tidak mendukung untuk melaksanakan praktikum secara langsung, maka dilakukan secara daring atau online. Dari hasil percobaan bahwa sifat rangkaian seri dan rangkaian paralel berbanding terbalik. Dapat kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, semakin besar hambatan pada rangkaian seri, maka semakin besar tegangannya. Lalu yang kedua, tegangan total dari rangkaian seri merupakan hasil penjumlahan dari setiap tegangan komponen masing-masing dari setiap hambatannya. Lalu yang ketiga, pada rangkaian seri memiliki kuat arus yang sama dan memiliki tegangan yang berbeda. Yang keempat, pada rangkaian paralel memiliki kuat arus yang berbeda tetapi memiliki tegangan yang sama. Yang kelima, jika pada rangkaian seri atau arus listriknya satu terputus, maka semua lampu atau hambatannya mati. Dan sedangkan pada rangkaian paralel, jika arus listriknya satu terputus, maka lampu atau hambatannya yang lainnya tetap menyala. Sekian hasil praktikum saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah dalam menganalisa, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.